Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Hikmawati akan menjelaskan mengenai materi case-based reasoning. Yang pertama mengenai definisi dari case-based reasoning. Case-based reasoning merupakan sebuah metode kecerdasan buatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengalaman masa lalu. Case-based reasoning juga dipahami sebagai sebuah pendekatan yang mengandalkan penggunaan pengetahuan dan pengalaman dari masalah yang pernah terjadi di masa lalu untuk menyelesaikan masalah baru. Case-based reasoning atau yang berikutnya akan disingkat dengan CBR. Ini memanfaatkan kemampuan manusia dalam mengingat, menganalogikan, dan mengeneralisasikan kasus-kasus yang pernah dihadapi. Salah satu contoh kasus yang menggunakan case-based reasoning yang paling populer adalah sistem diagnosis penyakit atau yang biasa disebut dengan sistem pakar. Pada sistem diagnosis penyakit, kasus penyakit yang pernah terjadi dan berhasil didiagnosis dapat digunakan untuk membantu diagnosa penyakit yang serupa pada pasien lainnya. Adapun contoh lainnya yang menggunakan metode CBR yaitu pada penerapan robotik, di mana di sini case-based reasoning digunakan dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan robot industri, sehingga konteks dan solusi yang tepat dapat diaplikasikan. Selanjutnya pada algoritma machine learning. CBR digunakan dalam menciptakan algoritma machine learning yang mempelajari lingkungan sekitarnya dan memberikan hasil terbaik. Sedangkan pada pengembangan produk, CBR digunakan untuk menerapkan solusi dari kasus sebelumnya, mempercepat waktu, dan meminimal kesalahan. Pada contoh kasus perhitungan, salah satunya yaitu untuk menghitung nilai rata-rata mata pelajaran seorang siswa. Di sini contohnya menghitung nilai ulangan matematika seorang siswa yang terdiri dari 4 kali ulangan, yaitu nilainya 70, 75, 80, dan 85. Nah, apabila kita hitung tanpa menggunakan metode CBR, maka kita hitung dengan perhitungan matematika biasa, yaitu dengan menjumlahkan 4 nilai ulangan tersebut dan dibagi 4. Maka diperoleh nilai rata-rata siswa adalah 77,5. Sedangkan jika menggunakan metode CBR, kita dapat mencari kasus yang serupa dengan kasus perhitungan nilai rata-rata dan kemudian menggunakan solusi dari kasus tersebut. Jika pernah menyelesaikan masalah serupa di masa lalu, kita bisa menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan masalah yang baru. Nah, ada 4 langkah atau metodologi dalam CBR. Yang pertama yaitu retrieve, di mana pada langkah ini menemukan kasus yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Langkah yang kedua yaitu reuse. Di sini menerapkan pengetahuan dan solusi yang telah berhasil dalam kasus yang serupa. Langkah yang ketiga yaitu revise atau revisi, di mana pada langkah ini mengadaptasi pengetahuan dan solusi yang ada ke dalam konteks masalah baru. Dan langkah yang terakhir yaitu retain. Pada langkah ini menyimpan solusi dan informasi yang didapat untuk digunakan di masa mendatang.
Kelebihan atau manfaat penggunaan CBR diantaranya bisa mempercepat solusi. Yang kedua, meningkatkan akurasi, kemudian memperbaiki pengambilan keputusan, dan yang keempat, mengurangi biaya. Meskipun begitu, pada metode CBR ini juga memiliki keterbatasan dan tantangan. Di antaranya, dalam menemukan kasus yang sesuai. Tidak semua kasus serupa tersedia atau dapat ditemukan. Yang kedua, dalam memastikan kualitas kasus. Biasanya dibutuhkan pengujian yang lebih untuk memastikan kualitas dari kasus yang digunakan. Dan keterbatasan berikutnya dalam menyesuaikan setiap kasus. Setiap kasus terkadang membutuhkan penyesuaian sebelum dapat diaplikasikan pada masalah saat ini. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dan beberapa penekanan. Kesimpulannya yaitu case-based reasoning merupakan metode yang kuat dan fleksibel. Pengumpulan dan penggunaan kasus dapat menghemat waktu dan sumber daya. Namun, metode case-based reasoning bukanlah solusi ajaib untuk semua masalah. Masih dibutuhkan kemampuan untuk memperoleh, memilih, dan mengadaptasi kasus demi mencapai hasil yang optimal. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.